Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang dan berbahagia berjumpa kembali dalam rangka pembinaan iman kita bersama melalui renungan harian bersama keluarga besar Gereja Kemah Injil Indonesia. Saudara, tema kita hari ini sangat sederhana namun sangat dibutuhkan untuk kita hidupi dan dilakukan dalam semua level kehidupan kita, baik di rumah tangga, di gereja atau pelayanan, tempat di mana kita bekerja, bahkan juga menjadi teguran bagi orang-orang tertentu yang bermalas-malasan atau tidak sungguh-sungguh di dalam bekerja. Tema renungan kita hari ini adalah bekerja dengan rajin. Mari kita perhatikan ayat Alkitab yang menjadi dasar renungan kita yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23 yang berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Konteks ayat yang kita baca adalah di mana Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada anggota-anggota dalam rumah tangga di jemaat di Efesus. Dimulai dengan nasihat kepada suami, nasihat kepada istri, nasihat kepada anak-anak, bahkan kepada hamba-hamba yang bekerja pada tuan mereka. Karena kita tahu bahwa zaman dulu memang masih dalam zaman perbudakan. Sehingga dalam rumah tangga ada juga budak-budak yang dipekerjakan. Umumnya mereka tidak digaji. Saudara, tidak sedikit konsep orang rajin bekerja supaya pimpinan mereka senang, bos mereka senang, sehingga dia diperhatikan, maka pangkatnya dan gajinya supaya cepat naik. Konsep ini tidak salah, tapi bukan yang paling benar. Tetapi nasihat firman Tuhan adalah kita rajin bekerja bukan supaya dipuji oleh atasan, dipuji oleh manusia, tetapi kita memang harus bekerja dengan rajin yang didorong oleh motivasi, oleh semangat yang benar. Apakah yang menjadi dasar semangat dan motivasi kita dalam bekerja dengan rajin? Yaitu berfokus kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan dan sumber berkat sesungguhnya. Walaupun dalam bekerja tentu kita berelasi dengan manusia. Dalam Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24 memberi makna yang luar biasa berkaitan dengan bekerja dengan rajin. Yaitu yang pertama, ketaatan kita terhadap atasan atau pimpinan kita dalam bekerja bukan hanya saat di depan mereka. Tanpa di depan mereka pun kita taat dan rajin. Caranya adalah memegang konsep takut akan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Tahu. Biarlah Dia yang Maha Hadir dan Maha Tahu yang mengawasi kita. Kedua, kita bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun kita sedang bekerja dengan manusia dan bersama manusia. Ketiga, dari Tuhanlah kamu menerima bagian upah. Saudara, apa yang dapat kita petik pelajaran dari bagian firman Tuhan ini bagi kehidupan dalam pekerjaan dan pelayanan kita? Saya mengajak kita semua dalam bekerja, dalam melayani, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena takut akan Tuhan, bukan karena atasan atau pimpinan atau karena tuntutan organisasi. Walaupun secara manusiawi, kita memang harus memenuhi harapan atasan maupun organisasi. Bekerja dengan takut akan Tuhan, pasti hasilnya akan melampaui semua harapan dan tuntutan manusia dan organisasi. Dan pastilah menyenangkan Tuhan dan sesama. Marilah kita bekerja dengan konsep kita lakukan untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Mari kita melakukannya dengan segenap hati. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa upah bekerja dengan rajin
bukan hanya didapat dari upah manusia, dari organisasi, dari lembaga, tetapi jika kita bekerja dengan takut akan Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan menyiapkan upah yang menjadi berkat khusus bagi kita masing-masing. Teman-teman hamba Tuhan, melayanilah dengan rajin, dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah Tuhan akan jamin kehidupan kita dan masa depan anak-anak kita. Saya dapat menyaksikan pengalaman ini tentu bersama para hamba Tuhan yang lain yang menyaksikan kemurahan dan keajaiban Tuhan bagi hamba Tuhan yang melayani dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan pelayanan kita semua. Shalom.